Satu ketika Tuhan datang kepada Yeremia. Dia katakan begini, Yeremia, pergilah engkau ke tukang periuk. Kemudian engkau perhatikan pekerjaannya. Saudara, Yeremia ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Setiap kali perkataan Tuhan berfirman terhadap Yeremia, dia pasti taat melakukan firman itu. Nah, dia pergi ke tukang periuk, kemudian dia memperhatikan cara tukang periuk itu mengerjakan pekerjaannya, yaitu membuat satu bejana. Saudara, ketika dia membuat bejana, kemudian Yeremia lihat ada bejana-bejana yang rusak. Dia berpikir bejana-bejana yang rusak itu gak terpakai lagi. Mungkin si tukang periuk itu akan buang karena udah gak ada guna. Tapi ternyata tidak. Jadi ketika dia melihat si tukang periuk ini mengerjakan periuknya atau mengerjakan satu bejana, kemudian dia lihat bejana-bejana yang rusak, dia tidak buang, tetapi dia ambil kembali bejana itu, kemudian dia kelola kembali bejana itu sampai bejana itu menjadi sesuatu yang indah di mata manusia. Ya. Saudara, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Hidup kita ini sebenarnya jijik di mata Tuhan. Ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar, kita yang jijik, kita yang berdosa, ya, Tuhan boleh panggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Dia bentuk kita, dia proses kita dengan cara Tuhan supaya kita bisa menjadi manusia yang berguna di dunia ini. Amin. Makanya ulang-ulang kali saya katakan, kalau kita melihat orang berdosa, jangan dulu hakimi mereka, ya. Karena mungkin memang Tuhan mengizinkan dia seperti itu. Saya kasih contoh aja Paulus. Dia pembunuh orang Kristen keji pada waktu itu. Ya, tapi ternyata ujung-ujungnya memang Tuhan mengizinkan dia mengalami hal seperti itu karena ketika Tuhan memanggil dia, dia ada kesaksian. Dulu saya seperti ini, ya kan? Seperti dulu saya pembunuh. Dulu saya suka tindas-tindas orang Kristen, itu Rasul Paulus ya. Tapi ketika Tuhan panggil dia, malah dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan proses dia pada waktu Tuhan panggil dia, Tuhan kasih dulu matanya buta, baru di situ dia sadar dan bertobat. Amin. Itu cara Tuhan memanggil manusia, cara Tuhan memproses manusia. Saudara, memang kalau kita ingin menjadi anak kesayangan Tuhan, ya, proses Tuhan itu begitu menyakitkan hati kita. Tetapi ketika kita bertahan di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka ada mahkota, ada kemuliaan yang terindah yang akan Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari tukang periuk ini. Jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa bahwa kita orang berdosa. Tapi mari kita berjuang keluar dari setiap dosa-dosa yang mungkin berakar dalam hidup kita, ya, supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena saya percaya saudara, hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup manusia. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari.